فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-ayatu salisa, ayat yang ketiga. Qauluhu ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka membuat kami marah, aghdabuna. Asafuna ay aghdabuna. Intaqamna minhum ay aqabnahum. Kami menghukum mereka, kami timpakan azab kepada mereka. Tatkala mereka membuat kami marah, maka kami timpakan kepada mereka azab. Qala rahimahullah, asafuna yakni aghdabuna wa askhatuna. Mana asafuna yaitu membuat kami marah. Falamma walamma wa falamma huna syartiyah. Dan makna falamma di sini adalah syarat. Dan jika mereka membuat kami marah, maka kami akan menimpakan hukuman kepada mereka. Fi'lu syarti huna asafuna. Fi'il syaratnya adalah asafuna. Wa jawabuhu intaqamna minhum. Dan jawabannya adalah intaqamna minhum. Fa fiha raddun ala man fassarus wal ghadab bil intiqam. Dalam ayat ini terdapat bantahan bagi yang menafsirkan makna sukht wal ghadab dengan makna intiqam, menghukum. Makna Allah ghadiballah, makna Allah marah itu adalah Allah ingin menghukumnya. Ini bantahan untuk mereka. Lianna at-ta'til minal asy'ariyah wa ghairihim yaquluna innal murada bisukhti wal ghadab al-intiqam. Karena ahli ta'til baik dari kalangan asy'ariyah dan yang semisalnya, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan makna sukht wal ghadab maknanya adalah intiqam, menimpakan hukuman. Ahlu sunnah mengartikan ghadab ya marah. Tapi mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya sifat marah. Yang ada adalah Allah menimpakan apa? Hukuman. Sehingga mereka menafsirkan ghadab dan sukht itu dengan intiqam. Au irada al-intiqam, atau keinginan untuk menghukum. Bukan fi'ilnya, tapi iradatul fi'il. Beda fi'il, beda iradatul fi'il. Nah, melakukan atau keinginan untuk melakukan, keinginan untuk menghukum, itu namanya ghadab kata mereka. Allah nggak disifati dengan marah oleh orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka. Wala yufassiruna sukhta wal ghadaba bi sifatin min sifatillah yattasifu biha huwa nafsuh. Mereka tidak menafsirkan sifat sukht wal ghadab dengan sifat dari sifat-sifat Allah yang Allah sendiri bersifat dengannya. Fayaquluna ghadabuh ay intiqamuh. Mereka tafsirkan ghadab itu dengan intiqamnya Allah. Apa tadi intiqam? Hukuman, pemberian hukuman. Au irada al-intiqam, au iradatu intiqami, atau keinginan untuk memberikan hukuman. Fahum imma yufassiruna al-ghadab bil maf'ul al-munfasil anillah wa huwa al-intiqam. Sehingga mereka bisa jadi menafsirkan ghadab dengan maf'ul, dengan objek yang terpisah dari Allah, yaitu intiqam, hukuman. Hukuman ini kan terpisah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tafsirkan ghadab itu dengan sesuatu yang terpisah dari zatnya Allah, makhluk. Hukuman itu apa? Sesuatu yang terpisah dari siapa? Allah. Au bil irada, atau mereka tafsirkan dengan sesuatu yang merupakan sifat Allah juga, tapi bukan sifat marah. Sifat apa? Irada. Allah ingin menimpakan apa? Hukuman. Keinginan Allah itu sifat Allah tidak? Iya, tapi mereka takwil. Mereka tidak mensifati Allah dengan sifat ghadab, dengan sifat marah. Justru yang mereka katakan adalah Allah ingin. Allah punya keinginan, Allah berkehendak untuk menimpakan hukuman. Mereka takwil menjadi sifat apa? Iradah. Karena mereka menetapkan sifat apa ini? Iradah. Nah, karena sifat iradah bagi mereka masuk secara akal. Apa kemarin dalil akalnya mereka menetapkan iradah? Udah lewat. Apa dalilnya mereka menetapkan sifat iradah secara akal? Mereka menolak sifat rahmat kemarin. Tapi mereka tetapkan sifat iradah karena masuk akal. Kalau sifat rahmat bagi mereka nggak masuk akal. Apa dalil akalnya, Fauzan?
Dalil akalnya apa? Dalil akalnya apa, Iqbal? Kemarin panjang lebar kita bahas. Dalil secara akal bahwasanya orang-orang Asy'ariyah menetapkan sifat apa ini? Iradah bagi Allah. Sama. Sifat apa? Ikhtisas, taksisul makhlukat, pengkhususan dan perbedaan makhluk-makhluk yang ada. Masing-masing sesuai dengan sifatnya, dengan karakteristiknya. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan Allah punya apa ini? Punya iradah. Udah belum? Allah ciptakan langit seperti ini, nggak sama dengan seperti apa? Bumi. Allah ciptakan pohon, tidak sama seperti Allah ciptakan sungai, dan yang semisalnya. Perbedaan-perbedaan itu menunjukkan Allah punya apa ini? Iradah. Kalau nggak punya iradah, pasti akan apa semuanya? Sama. Perbedaan Bukhari dengan PI, dibuat beda mukanya. Ini menunjukkan Allah apa? Punya iradah. Kalau enggak sama-sama jadi apanya? Sama kayak mesin. Nah, kayak mesin tekan sekali keluar semuanya hasilnya apa? Sama, karena nggak punya apa mesinnya? Nggak punya sifat iradah. Nah, sehingga mereka tafsirkan sifat ghadab ini dengan sifat apa? Iradah. Iradah apa? Keinginan untuk menimpakan apa? Hukuman. Ini makna al-ghadab, makna sukh bagi mereka. Nah, sehingga mereka menafsirkannya dengan maf'ul atau dengan iradah. Au bil iradah li'annahum yuqirruna biha, karena mereka menetapkan sifat apa ini? Sifat iradah. Dari 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, salah satunya adalah sifat apa? Sifat iradah. Wala yufassirunahu bi annahu sifatun tsabitatun lillah ala wajhil haqiqiyyah, ala wajhil haqiqah taliqu bihi. Mereka tidak menetapkan, tidak menafsirkannya dengan sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan hakikat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu naqulu lahum, dan kita Ahlussunnah mengatakan kepada mereka, balis sukhtu wal ghadabu ghairul intiqam. Bahkan sifat sukht wal ghadab itu bukanlah sifat intiqam, bukan sifat memberikan hukuman. Wal intiqamu natijatul ghadabi was sukht. Bahkan yang namanya intiqam, keinginan memberikan hukuman atau pemberian hukuman, itu adalah buah dari adanya rasa apa? Sifat marah. Marah dulu baru kemudian muncul apa? Pemberian hukuman. Sehingga pemberian hukuman ghadab itu bukan pemberian hukuman. Nah, pemberian hukuman itu adalah hasil, buah dari apa? Dari adanya ghadab dulu, kemarahan dulu. Baru kemudian muncul pemberian apa? Hukuman. Setelah ada sifat apa ini? Marah. Nah, sifat murka. Baru setelah itu turun yang namanya apa? Hukuman. Lihat ayatnya. Falamma asafuna intaqamna. Tatkala mereka membuat kami apa? Marah, baru kami apa? Bahkan mana duluan, mana sebabnya? Ini sebab akibat. Sebabnya ghadab, akibatnya adalah apa? Intiqam. Orang-orang Asy'ariyah menyamakan antara ghadab dengan apa? Dengan intiqam. Nah, bali sukhtu wal ghadabu ghairul intiqam. Wal intiqam natijatul ghadabi was sukhti. Bahkan intiqam itu adalah buah dan hasil dari ghadab dan sukht, kemurahan dan kemurkaan. Kama naqulu inna sawab natijatur ridha. Sebagaimana kita katakan bahwasanya pahala itu adalah buah dari apa? Keriduan Allah. Setelah Allah ridha dengan seseorang, kemudian Allah kasih apa? Pahala. Nah, bukan pahala ya ridha itu sendiri, bukan. Orang-orang Asy'ariyah menolak sifat ridha. Mereka bilang yang namanya ridha itu adalah apa? Pahalanya Allah. Atau keinginan ngasih apa? Pahala. Mereka tafsirkan dengan maf'ul atau iradatul fi'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala yasqatu ala haula'il qaum wa yaghdabu alaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada mereka dan murka kepada mereka. Summa yantaqimu minhum. Kemudian Allah menghukum mereka. Wa idza qalu innal aqla yamna subuta sukhti wal ghadab lillahi azza wa jalla. Kata mereka bahwasanya akal itu menolak untuk menetapkan sifat sukht dan ghadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi mereka tolak pakai apa ini? Akal. Yang namanya akal itu menolak, tidak bisa menetapkan sifat marah dan murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin namanya marah itu bagi mereka itu ghalayanul dam. Adalah bergejolaknya apa? Darah karena panas. Itu namanya apa? Marah. Dan ini mustahil bagi siapa? Kata mereka. Allah, nggak mungkin Allah bergejolak apanya? Darahnya, kata mereka. Secara apa? Secara akal. Namun bantahnya sudah. Ketika kita membantah sifat rahmat, kata mereka juga sama. Sifat rahmat ini maknanya adalah apa? Ar-riqah wal-lin ilal marhum.
Maknanya adalah kelembekan dan kelunakan kepada yang disayangi. Dan itu mustahil bagi siapa? Allah. Bagaimana bantahannya kemarin? Secara akal. Secara akal bagaimana bantahannya? Berat belajar. Bantah membantah. Bagaimana menetapnya kemarin? Itu sifat rahmatnya siapa? Sifat rahmatnya makhluk. Paham ya ikhwannya? Itu sifat rahmatnya siapa? Makhluk. Beda dengan sifat rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala enggak mengandung konsekuensi kelembekan dan kelunakan kepada yang disayangi. Nah, sama ini juga sifat ghadabnya siapa? Kalau kata mereka bergejolaknya marah, itu bergejolaknya darah. Itu sifat marahnya siapa? Makhluk. Beda dengan ghadabnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza qalu innal aqla yamna subuta sukhti wal ghadab lillahi azza wa jalla fa innana nujibuhum bima sabaqa min fi sifatir ridha. Maka sungguhnya kita menjawab dengan apa yang telah lalu dari sifat apa? Sifat ridha, li'annal baba wahid, karena babnya sama. Sebagaimana yang tadi kita contohkan. Wa naqulu balil aqlu yadullu ala sukhti wal ghadab. Kita balik. Jawabannya bisa dua, bisa dengan tanazul, bisa dengan apa? Bisa dengan al-mana. Kalau tanazul kita iyakan, anggaplah sudah. Nah, memang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa ini? Sifat marah. Nah, secara apa? Secara akal. Maka masih ada dalil secara apa ini? Dalil secara apa? Dalil secara sam'i. Dan tertutupnya satu dalil bukan berarti tertutupnya apa? Semua dalil. Nah, bagaimana yang sudah lalu? Anggap secara akal nggak masuk, masih ada dalil secara apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua dengan menolak anggapan mereka bahwa saya nggak masuk secara akal, kita bilang masuk secara apa? Akal. Bahwasanya Allah punya sifat apa? Ghadab. Nah, itu dua cara membantahnya. Yang pertama bitaslim, dengan mengiyakan dulu. Yang kedua dengan cara apa? Tolak aja langsung. Terserah mau yang mana, dua-duanya bisa digunakan. Wa naqulu balil aqlu wa yadullu ala sukhti wal ghadab. Bahkan akal menunjukkan adanya sifat ghadab dan murka dan marah bagi Allah. Fa innal intiqam minal mujrimin wa ta'dzibil kafirin dalilun ala sukhti wal ghadab. Karena kan adanya hukuman yang kita lihat kepada orang-orang penjahat dan juga hukuman dan azab bagi orang-orang kafirin, ini menunjukkan Allah itu apa? Punya sifat marah dan murka. Lihat saja apa yang dialami oleh orang-orang apa? Kafir. Lihat saja apa yang dialami oleh orang-orang yang berdosa. Mulai dari kaum yang terdahulu sampai yang sekarang kita saksikan. Bukankah itu menunjukkan secara akal bahwasanya Allah apa? Marah. Sama seperti nikmat yang didapatkan oleh seorang apa ini? Mukmin. Bukankah secara akal itu menunjukkan Allah apa ini? Baru lagi kemarin. Ketika seorang dapat nikmat, bukankah itu menunjukkan dia dapat apa dari Allah? Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian coba dibantah oleh mereka loh. Buktinya ada orang kafir, penjahat juga dapat apa? Nikmat. Kita katakan itu apa? Kita katakan itu apa? Istidraj. Udah belum ini? Bilang belum. Ada rekamannya. Udah. Bahwasanya akal menunjukkan atas sifat marah dan murka. Dari mana ini? Hukuman yang Allah timpakan kepada siapa? Orang-orang pendosa dan orang-orang azab kepada orang-orang kafir. Nah, itu jelas menunjukkan bahwasanya Allah murka kepada siapa? Kepada mereka. Lah, buktinya orang mukmin ada juganya yang dapat itu. Dapat hal yang nggak mengenakan, dapat musibah. Itu apa namanya? Itu ujian. Nah, itu untuk mengangkat apanya? Derajatnya sebagaimana Nabi SAW juga apa? Mendapatkan itu. Nah. Walaisa dalilan ala ridha. Itu jelas bukan menunjukkan keridhaan Allah. Karena Allah nggak ridho dengan yang namanya apa? Kekufuran. Wala yardha li ibadihi kufur. Allah nggak ridho dengan kekufuran untuk hamba-hambanya. Wala ala intifa'il ghadab wasukh. Tidak pula menunjukkan tidak adanya kemarahan dan kemurkaan atas mereka. Wa naqulu hadhil ayah falamma asafuna taqamna minhum taruddu alaikum. Dan juga kita mengatakan secara dalil, anggap tadi secara akal, selesai kita main secara akal. Nah, ayat ini juga merupakan bantahan untuk kalian. Falamma asafuna, tatkala mereka membuat kami apa? Marah. Nah, menunjukkan Allah bersifat dengan sifat ghadab. Li'annahu ja'alal intiqam ghairil ghadab, karena Allah di sini menjadikan intiqam itu bukanlah sifat ghadab, bukanlah sifat marah. Li'anna syart ghairil masyrut, karena yang namanya syarat bukan yang disyaratkan. Beda syarat, beda yang disyaratkan. Dalam ucapan ini ada syarat, ada yang disyaratkan. Mana syaratnya? Falamma asafuna intaqamna minhu. Mana syaratnya? Asafuna. Mana jawab syaratnya? Intaqamna minhum. Ini jelas dua hal yang apa? Yang berbeda. Kita mendapatkan kesegaran karena turun apa? Hujan. Apa artinya hujan itu sama dengan kesegaran?
Tidak, itu hubungannya sebab apa? Akibat. Kita dapat hujan, kemudian akibatnya apa? Kita merasa apa? Segar. Yang pertama jelas bukan yang kedua. Nah, masalah bakian yukol. Kalau gitu ada lagi satu pertanyaan. Falamma asafuna. Nahnu na'rifu annal asaf wal huzn. Kita tahu secara bahasa Arab bahwasanya makna asaf itu adalah huzn. Maknanya sedih. Ana asif. Aku apa? Sedih. Nah, wan nadam dan penyesalan ala syai'in madha ala nadib. Dan penyesalan atas sesuatu yang telah lalu bagi orang yang menyesal itu. La yastati raf'ahu, yang tidak mungkin dia hilangkan. Penyesalan atas suatu perkara yang tidak mungkin dia tolak, mungkin dia hilangkan. Fahal yusafullah bil husni wan nadam. Apakah Allah disifati dengan sifat sedih dan penyesalan? Karena salah satu makna asafa tadi apa? Sedih. Nah, apakah lantas Allah disifati juga dengan sifat apa? Sedih. Al-jawab pula jawabannya tidak. Wa nujibu anil ayah bi annal asaf fil lughah lahu ma'nayan. Dan kita menjawab ayat itu bahwasanya makna asaf dalam bahasa Arab udah. Itu ini hitamnya ini hitam. Dia bercucikan di air itu. Dia udah sak sendiri lah. Kita jawab tentang ayat ini bahwasanya sifat asaf itu ada dua secara bahasa Arab, ada dua maknanya. Al-ma'nal awal al-asaf bi ma'nal huzn. Makna asaf yang pertama adalah sedih. Mislu qaulihi ta'ala an Yaqub, seperti ucapan Allah tentang Nabi Yaqub, ya asafa ala Yusuf, duhai kesedihanku terhadap siapa? Yusuf. Ya asafa artinya apa? Ya huzni, wahai kesedihanku atas Yusuf. Wa biyaddat ainah, dan memutih matanya karena kebanyakan apa? Menangis, minal huzni, karena sedih. Itu makna asaf yang artinya apa ini? Huzn, sedih. Wasani al-asaf bi makna al-ghadab. Makna asaf yang kedua adalah ghadab, kemurkaan, kemarahan. Fa yuqalu asafa alaihi ya'safu bi makna ghadiba alaihi. Maknanya marah. Wal makna al-awwal mumtani'un binisbati lillahi azza wajal. Makna yang pertama mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasani musbatun lillahi li'anna Allah taala wasafa bihi nafsah. Karena Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat marah itu. Faqala falamma asafuna intaqamna minhum. Ini karena sedih atau karena apa nih melimpahkan hukuman? Kalau karena marah? Ya karena jelas karena marah, konteksnya sudah jelas. Kalau sedih nggak limpahkan hukuman, sedih dia merenung sendiri, nggak semangat ngapa-ngapain. Sehingga konteks ayatnya jelas asafuna di sini asafnya maknanya apa? Oh, karena lanjutannya setelahnya apa? Intaqamna minhum, kami timpakan apa? Hukuman. Jelas makna asafunya apa? Makna asafnya marah. Wa fil ayati min sifatillah, dan di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat Allah al-ghadab wal intiqam. Dua sifat. Sifat marah dan sifat memberikan apa? Menimpakan hukuman. Wa minan nahiyatil maslakiyah, dan di antara faedah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari at-tahdzir mimma yughdibullaha ta'ala. Peringatan dari perkara-perkara yang bisa membuat marah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah marah, kita tinggal nunggu apa ini? Tinggal nunggu hukuman wal iyadzubillah. Nah, ini tentang sifat al-ghadab. Lafaz ghadab sudah dalam kasus pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja kemarin, di antara hukumannya adalah wa ghadiballah alaihi, dan Allah marah kepadanya. Kalau sifat sedih nggak pernah Allah menetapkan untuk siapa? Untuk dirinya, sehingga mustahil makna asaf di sini diartikan apa? Sedih. Kedua, konteks ayatnya juga nggak menunjukkan makna apa? Yang sedih, tapi menunjukkan makna al-ghadab, makna marah, wasuh, dan kemurkaan. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.